saya Wanda Asti Parawansa, NIM 191021 dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mewawancarai seorang pengusaha ayam atau ayam potong yang bernama Bapak Satuli. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Satuli. Terima kasih untuk waktunya Bapak, sudah memberi saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak tentang usaha Bapak. Bapak sudah berapa lama membuka usaha ini? Mulai tahun 85. Cukup lama sudah kita istilahnya berusaha ini, tapi namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Iya. Mengapa Bapak memilih membuka usaha ini? Karena kalau usaha itu yang pertama, kita hidup tenang, tidak ada yang menyuruh, kita hanya berserah diri kepada Allah. Kalau sudah berserah diri kepada Allah, kita tinggal berdoa aja dan berusaha. Usaha tanpa berdoa tidak akan tercapai. Berdoa saja tanpa usaha juga tidak mungkin tercapai. Sama-sama keduanya itu harus ya sama-sama dijalankan lah. Gitu. Di mana Bapak memasarkan usaha ini? Kami memasarkan sebetulnya kalau dulu tahun 85 sampai tahun 95 Cresmon itu banyak-banyaknya. Biasanya kalau Cresmon itu dulu moneter itu dulu tahun pertama awal tahun 90, yang kedua tahun 94 juga saya membuka istilah di Lumajang, membuka apa ya, pemeliharaan sendiri dengan pakan biaya sendiri, dengan kutuk memang kita harus beli ke pabrik. Nah, dengan itu kita lebih banyak labanya. Karena apa? Kalau sudah kutuknya beli ke pabrik, kita obat-obatannya beli sendiri, mandiri namanya, itu lebih banyak dulu. Tapi kalau sekarang, zamannya sekarang, era sekarang 19 kena COVID ini, udah jatuh semua udah. Kenapa? Kita tidak kuat. Biaya bibit begitu mahal, biaya makan mahal, harga di bawah rata-rata sudah. Bayangkan harga ayam sampai Rp10.000. Sudah itu secara akal sudah. Kita banyak yang bangkrut dan belum bikar. Makanya kita bila ada profesi tidak sudah ternak, memang dulu ternak sama motong, ternak sama dagang. Jadi ternak sendiri dijual sendiri dulu. Nah, kalau kurang kita beli ke pabrik, itu aja dulu. Nah, kalau sekarang sudah ada ternak, sudah hanya beli aja ke pabrik. Nah, sekarang aja RPA lewat Kediri banyak sekarang RPA pedagang baru, bloker baru yang memang bersaing ketat. Dan meskipun bloker itu satu hari 2 rit, nah 2 truk itu kira-kira muatannya sudah 7 ton, itu hanya 400 atau 500, itu dibelani. Kalau sekarang, kalau tidak belani, kalah dengan yang lain. Ibaratkan pepatah mengatakan, sedikit-sedikit lama-lama kan menjadi bukit. Itu namanya orang bisnis. Dan tidak mungkin kita namanya orang bisnis itu yang lancar terus, tidak mungkin. Masalah keuangan biasa sudah. Ya banyak yang utang, biasanya bahasa Maduranya nyerang ala, kalau bahasa Jawanya nyaur ngame, itu biasa. Tapi asalkan tidak 41. Kalau 41 sudah delapakan kita paling usaha. Minim lah 21 sudah menjadi lumayan. Yang satunya buat tandonan kepada bakul, yang satunya buat nyaur ngamenya, itu enak ya. Jangan kita ke pabrik tidak boleh utang sekarang. Kita ke bakul mengutangkan, nah itu susahnya. Makanya banyak istilah jerakan-jerakan sekarang, pengepul tidak ngepul itu banyak. Untung saya ini masih bertahan, meskipun ngepul masih bertahan. Karena apa? Pengalaman. Ya tidak pengalaman, dagang istilahnya asal-asalan, bangkrut sungguhan. Sedangkan kita ke bank ngecapnya itu 0,6 atau 0,5 lah. Itu pun bisa tidak muter. Kalau pengambilan 200 juta itu 3 juta lebih kan, gajian bayar 3.100.000 per bulannya itu sampai 2 tahun kalau ngambil 200 juta.
itu pun kita harus pelihara uang itu agar tidak sampai kita bayarnya telat gitu. Iya. Pukul berapa Bapak memulai untuk bekerja? Untuk bekerja memang kalau malam mulai setengah 12, jam 12 lah. 12 menyalakan api, setengah 1 mulai sudah bubut, sampai pagi jam 6 sudah selesai semua sudah. Terus jam 12 berangkat ngambil ayam ke RPA, setengah 9 datang, istirahat sebentar, dan dulu jam 12 bangun lagi itu, sambil istilah nemani anak buah gitu. Pukul berapa selesainya ya Pak? Kalau jam 12 untuk memulai Aktivitas. Kalau jam 12 sudah sholat duhur beraktivitas, otomatis sholatnya di jalan kan, kirimnya otomatis Python, Bandaran itu ya masih bisa dijangkau lah, meskipun Python bukan 45 kilo dari sini tapi 60 kilo, masih ke selatan di Anggaran. Iya. Otomatis perjalanannya 3 jam sudah. Kalau berangkat jam 12, jam 1 lah berangkat, jam 2, setengah 2 nyampe di jam 2, sampai di sana jam 2 lebih, setengah 3 lah nyampe di sini udah maghrib, nambah lagi kirim Bantaran. Saya itu sudah jam 9, setengah 10 itu sudah datang istirahat sebentar, jam 12 bangun lagi gitu. Setiap harinya ya gitu udah. Memang tidak ada pemerintah, tetapi kita dituntut dengan kebutuhan gitu. Sekarang semuanya juga mahal, Iya. persaingan ketat kan gitu. Iya. Benar. Barang atau jasa apa yang Bapak tawarkan? Ya itu mati yang ayam hidup sama ayam potongannya gitu. Kalau ayam hidup jelas seperingnya itu hanya 100, Iya. istilah 1 kintal yang 150 ya. Iya. Lumayan lah, kalau 2 kintal ya 200.000. Itu pun lain dipotong kendaraan, dipotong anak buah poli kan gitu. Iya. Sampai 3 kintal kan sudah 300.000. Potong anak buah ya anggap sudah anak buahnya, kalau kita tidak sudah ngambil gajian ya bisa bayar karyawan, tidak untung kalau jamnya sekarang. Kalau istirahat hati ya tidak bisa, harus istirahat hati. Berapa modal Bapak untuk usaha ini? Kalau modal sementara modal sekarang sedikit, memang tidak ngambil langsung banyak, ambil hanya istilahnya 1 ton lebih, 1 kali putaran ya, 1 kali putaran. Kalau sama nandon ya banyak lah, harus butuhkan uang banyak. Kalau hanya pengambilan aja, hanya tergantung istilahnya ayamnya harga naik apa enggak. Kalau naik ya 20 juta satu pengambilannya, kalau enggak naik ya bisa 16 juta, contohnya bisa 17 juta setengah 500. Itu setiap harinya kita butuhkan begitu. Dengan laba segitu, anggaplah laba bersih 500.000 kita manfaatkan, masih kalong karyawan, masih kalong listrik kan gitu. Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan per harinya? Kalau per harinya kita tidak menentu kan, Iya. tergantung rezeki, yang kadang-kadang di bawah 500 lah wis. Berarti kalau di bawah 500 yang nggak rugi kita. Ya anggaplah 500 gitu. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang gitu ya tergantung kebutuhan. Kadang-kadang ya anak buah sakit yang memberi uang kan gitu. Iya. Ya kadang-kadang ada yang normal semua, ada kendala ya alhamdulillah kan gitu. Yang penting ya kita kebutuhan dituntut dengan keadaan lah. Kalau kita goyah-goyah ya tidak ada cukupnya, dengan modal segitu, laba segitu ya tidak ada cukupnya. Siapa saja yang membantu Bapak dan tugas-tugasnya? Iya. Ya kalau membantu ya anak semua membantu, Iya. istri yang membantu, karyawan membantu itu. Bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian konsumen? Ya kita harus servisnya bagus, tepat waktu untuk melayani. Iya. Kalau kita ada tepat waktu pelayannya, meskipun harganya murah, kita kan pelayannya kurang bagus, istilahnya enggan di datang konsumen. Kalau pelayanan singkat
sekian potong kan dipotong diantar bagus gitu. Ya. Kayak gitu. Apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Nah, kita yang pertama surveinya bagus, yang kedua per setengah tahun itu per 6 bulan sekali pasti ada sekitaran persenan itu ya, anggaplah persenan HR, uang merangsang ya, akhiran ada seperti hari raya gitu. Dari 6 bulan itu bukan hari raya, 6 bulan sekali, dan kita anggaplah itu mengeluarkan infak kita, Iya. sebagian dari sedekah kita gitu. Tadi orang diberi begitu, kita sudah lepas tugas kita dan bakul sudah tahu keadaan kita itu. Bagaimana Bapak menghadapi jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa sewaktu-waktu? Ya, kita informasikan lebih dulu, kita ekstra hati-hati menjualnya, hati-hati jangan banyak-banyak ngambilnya, karena sekarang semakin meningkat harganya itu, semakin naik harganya, kita harus sesuaikan kebutuhan aja, jangan sampai lebih-lebih, takut kita tidak laku kan hemat. Iya. Apa suka duka Bapak selama ini menjadi pengusaha? Ya sukanya kalau ya hari-hari raya Idul Fitri kan rame, suka Maulid rame, suka besar rame, suka terus anggap aja Rojapan ini rame, kita suka. Dan dukanya kita kadang-kadang uang di orang itu sebetulnya dibayarkan semua sama bakul enggak, kadang-kadang kalau premanan itu dibuat beli-beli, ini dipinjam, nah itu makanya kita seperti bagus sebelum mengirim barang hati-hati. Begitu barang dikirim harus didatangi, dapat 2 hari didatangi agar uang tidak diberikan kemana-mana kan sama bakul. Apa harapan Bapak untuk masa depan? Apakah ada inovasi-inovasi yang dipakai dan dalam langkah ke depannya? Kalau ke depannya kita harus karena persaingan sekarang makin ketat, kita peningkatan aja sama konsumen, Iya. sama pembeli, peningkatan aja pelayanan ditambah gitu. Kalau bisa harganya distabilkan terus, jangan sampai ada yang kurang stabil. Apakah pernah mengalami konflik persaingan sesama usaha yang sejenis? Ya, kalau masalah saing itu ya setiap hari bersaing, kan banyak pedagang-pedagang baru ingin buka usaha sendiri sehingga meskipun rugi dijual kan gitu. Iya. Tapi kita bertahan, bagaimana caranya mengikuti aja, dia jual berapa pokoknya kita ada rugi ya dijual gitu. Apakah teknologi mempengaruhi perkembangan usaha Bapak? Jelas, seperti teknologi kita harus pakai bon yang bagus, Iya. terus pengirimannya disertai tanggal, Iya. terus butuh tanda tangan dibubuhi kan gitu. Terus pengiriman barang berapa ekor itu harus ada dari semuanya. Harus detail ya Pak? Iya, dan jam-jamnya harus ditulis. Iya. Apakah Anda memasak ikan? Nah, jarang kalau ikan sudah tahu, ini sudah tahu di sana rumahnya itu pasti ada minggu malam didatangi gitu. Karena kenal dari siapa asal gitu. Apakah anak Anda memiliki ketertarikan untuk meneruskan usaha ini? Itu tergantung berindividunya sendiri. Kalau mau iya, kalau tidak mau ya tidak apa-apa kan gitu. Iya. Apakah Anda akan berencana membuka cabang? Kalau berencana ada, tapi tidak usah lah, tidak bisa buka cabang di sini aja, Kualangan gitu. Iya. Pasar mana yang Anda bidik? Terutama dari timur itu Paiton, Talkandang, Kuta Anyar, dengan itu bakul ada di sana semua, kan gitu. Terus Bantaran, gitu. Itu terutama Dringu ini karena lokasi kita. Iya. Apakah yang menjadi standar kualitas barang atau jasa yang didirikan ini? Iya, kualitas itu memang harus dijaga. Kesegaran ayam, kesehatan ayam harus dijaga. Terutama yang ngirim, tidak naruh barang sembarangan. Meskipun kualitasnya bagus, kalau naruhnya di perut-perutkan itu kan rusak nanti ayam. Kan gitu. Iya.
Baik, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Ya, sama-sama. Di lain hari. Amin. Dan itu keterangan saya sekilas. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Itulah kemampuan kita untuk berteknologi dan berkomunikasi sesama, istilahnya itu kebutuhan-kebutuhan kita dalam teknologi yang sekarang ini. Itu tadi wawancara saya dengan Bapak Satuli. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.